Aisyah Stories. Episode ketiga novel Jangan Harap Aku Mau Kembali season 2. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat pagi Pak Surya, Bu Cha. Kalimat ini adalah yang kesekian kalinya kami dapatkan dari karyawan yang secara kebetulan bertemu dengan aku dan Cha. Beberapa dari mereka bahkan sampai tercengang, saking langkanya momen ini. Selama ini, Cha tidak pernah ke kantor jika tidak ada acara penting atau sesuatu yang mendesak. Tapi hari ini, di jam seperti ini, jam masuk kantor, Chaku datang dengan setelan kerjanya. Kami melangkah beriringan sambil bergandengan tangan. Lebih tepatnya, aku yang menggenggam tangannya. Dari masuk saat Cha sudah keluar dari ruangan. Katanya ia pamit untuk menemui Siska, temannya yang bekerja di bagian personalia. Bu Bos. Aku yang sedang menukuri monitor beralih menatap Derry. Pria itu berdiri di hadapanku. Tadi karena harus mengantarkan Kansa ke rumah mama, aku harus menyetir sendiri tanpa Derry. Jadi sudah pasti bocah itu menjadi salah satu pegawai Surya Karya yang juga terdengang melihat Cha warawiri di kantor dengan setelan kerjanya. Saat hamil, Cha memang seperti itu. Akan betah merajuk jika keinginannya tidak aku turuti. Tolong kamu bantu istri saya jika dia membutuhkan sesuatu. Ucapku datar, lalu kembali ke pekerjaan. Tunggu dulu. Apakah itu artinya Bu Bos bekerja lagi di sini? Aku mengangguk. Tapi memang dasar Derry. Ia tidak akan bisa bernafas jika kekepoannya belum terobati. Derry mulai memaksaku untuk mengatakan alasan Cha masuk kerja kembali. Aku menghela nafas kasar, sedikit ragu untuk mengatakan ini kepadanya. Jangan bilang Bu Bos lagi ngidam ngantor. Derry terbahak di ujung kalimatnya. Lebih rumit dari itu. Bu Bosmu itu curiga jika saya punya wanita lain. Dan meski istri saya tidak mengatakan alasannya dengan jelas, saya yakin jika dia masuk kantor karena ingin mengawasi saya. Apa? Bos selingkuh? Wah, jadi perkara itu namanya. Kau pikir saya punya waktu untuk itu? Jawabku dengan suara tinggi. Derry sedikit terlonjak. Jika tidak mungkin Bu Bos curiga. Orang bilang naluri istri itu kuat. Naluri saya juga kuat. Kau tahu, saya curiga kau hanya akan bertahan sampai siang ini jika mulut embermu itu tidak juga terpasang filter. Derry langsung cengengesan lalu menarik garis horizontal di depan bibirnya, isyarat bahwa ia sudah mengontrol mulutnya itu. Terus, Bu Bos menjabat di bagian apa? Tanya Derry lagi. Dia sampai mengernyit, saking tidak sabarnya menunggu jawabanku. Karena Bu Bosmu itu sedang mengawasiku, biarkan saja dia di ruangan ini. Oh ya, tolong kamu sediakan meja di sudut sana. Cari meja dan kursi yang paling nyaman. Karena Bu Bos sedang hamil kan? Derry keluar sesaat setelah melihatku mengangguk. Aku menghela nafas kasar, lalu kembali menekuni laporan yang harus kuperiksa sekarang. Kau tidak lupa kan, jika siang ini kita punya janji dengan Bu Risma, klien dari Sumbar. Tadi beliau sudah mengabari jika dia sudah ada di Sakinah Hotel and Mall. Aku sedikit terkejut. Hana tiba-tiba masuk sambil mengucap kata, lalu mengomel setelah mengetahui bahwa aku sedikit melupakan janji penting itu. Emosi labil Cha benar-benar membuat pikiranku semberawut.
Dari apa yang aku lihat, sepertinya Hana belum mengetahui keberadaan Syah. Sejak tadi, dia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Setelah aku, dialah orang yang paling banyak pekerjaan di kantor ini. Kita langsung berangkat sekarang ya. Jangan sampai Bu Risma harus menunggu lama di sana. Nanti sekalian kita menghadiri undangan dari Tasya. Kalau itu kamu tidak lupa kan? Undangan dari Tasya? Kapan? Kok aku tidak mengetahuinya? Tasya berdeci. Raut wajahnya seketika menampilkan kekesalan. Kebiasaan, kau pasti tidak membacanya jika aku tidak membuka untukmu. Hari ini adik suaminya nikah bersamaan dengan hari jadi pernikahan mereka. Jadi pestanya dibuat sekalian. Ngomel Hana panjang lebar. Namun bukan itu yang membuatku tercengang. Syah tiba-tiba sudah ada di depan pintu dengan tatapan tajamnya. Saat mata kami bertemu, istriku itu langsung berucap, "Kalian berdua akan ke pesta Tasya?" Hah, tentu saja, hanya kalian berdua saja. Sudah kuduga, Syah pasti akan berpikir yang tidak-tidak. Dia pasti sudah salah paham. Senyum sarkasnya terlihat begitu kentara. Badai mungkin akan datang sebentar lagi. Abang juga baru tahu sekarang, Mi. Oh ya, begitu rupanya. Tapi bukan masalah kan, karena kalian saling mengingatkan satu sama lain. Hana menatapku dan tersenyum lalu ia pergi setelah aku menyuruhnya meninggalkan ruangan ini karena urusan pribadi. Hal itu justru membuat raut wajah Syah semakin keruh. Bunga-bunga cemburu terlihat dengan jelas bermekaran di matanya. Aku mengulung jarak, berniat untuk menenangkan dia, tapi Syah menghindar seketika. Masalah muncul lagi. Sayang kan dengar sendiri, abang tidak tahu apa-apa tentang undangan itu. Jadi jangan berpikir jika abang menyembunyikan dari sayang. Gak mungkin. Gak mungkin apanya. Sekitar seminggu yang lalu, seorang ibu dari teman satu sekolah UAS juga pernah melihat abang menghadiri pesta dengan seorang perempuan yang abang bilang sebagai istri. Tapi itu bukan aku. Ya Allah, puting beliung apa lagi ini? Perempuan mana lagi yang telah menyebarkan fitnah itu? Itu fitnah, sayang. Mana mungkin abang mengenalkan orang lain sebagai istri? Abang masih waras. Bahkan jika sudah gila pun tidak mungkin abang melakukan itu. Abang tidak mungkin sanggup menyakiti hati bidadari abang. Abang pikir aku akan percaya? Tidak semudah itu. Jangan-jangan Bu Hana lah orangnya. Aku tadi melihat cara kalian bicara, cara dia memperlakukanmu terlihat lebih dari sekedar rekan kerja. Wanita itu seperti sudah biasa mencurahkan perhatiannya untukmu. Kalian mungkin punya sesuatu. Aku melonggarkan dasi yang terasa begitu mencekik leher. Pikiranku tiba-tiba menjadi buntu. Aku mengelonggarkan dasi yang terasa begitu mencekik leher. Pikiranku tiba-tiba menjadi buntu. Jika kehamilan Syah dulu, aku pusing karena mangga muda yang lupa-lupa ingat jika ia sedang memakannya. Kehamilannya ini masalahnya jauh lebih sulit ku kendali. Cemburunya itu sungguh membuatku kehabisan akal. Aku bahkan harus mengutuskan Derry untuk mendampingi Hana bertemu dengan Bu Risma, kolega papa yang datang jauh-jauh dari Sumatera Barat. Sedangkan Syah, ia baru saja keluar, tentu saja setelah perdebatan sengit terjadi. Aku hanya bisa mengawasi pergerakannya melalui aplikasi yang terhubung ke ponsel dia. Sungguh, jika Syah sedang merajuk, sulit sekali untukku bisa berpikir dengan baik. Padahal, masih banyak laporan yang harus aku periksa sekarang. Sebenarnya, siapa ibu-ibu itu? Abang penasaran mau lihat seperti apa wajahnya? Gumamku pada layar yang sedang menampilkan posisinya saat ini. Dari jarak yang terlihat, sepertinya Syah sedang berada di lantai 2,
Mungkin ia ada di pantry. Tiba-tiba aku terfikir Carla. Mungkin saja Carla tahu tentang sisi ibu itu. Aku melihat mereka sering teleponan bersama. Bukan tidak mungkin Syah menceritakan perihal omongan sisi ibu itu kepadanya. Assalamualaikum Pak Surya, ucap Carla di seberang sana. Waalaikumsalam. Ini saya mau tahu. Enggak, maksudnya saya mau tanya. Umminya Uwais pernah nggak cerita tentang ibu-ibu yang anaknya satu TK dengan Uwais? Apa? Oh, nggak ada ya? Panggilan dua arah itu berakhir setelah Carla menawarkan diri untuk mencari tahu siapa wanita yang kumaksudkan itu. Meski sekarang, aku diserang penyesalan karena telah memberitahu Carla tentang masalah dalam keluarga kami. Semua jadi serba salah. Gumamku lalu mengayuh langkah. Aku penasaran sedang apa bumilku itu sekarang. Aku khawatir jangan-jangan ia sedang menangis di sana. Hari ini kami kembali ke rumah lebih awal. Syah ngotot mau pulang dan aku tidak bisa membiarkannya di jalan sendirian dalam keadaan seperti itu. Saat kami tiba di rumah Mama untuk mengambil Kansa, Syah masih dalam mode bad moodnya. Ia hanya bicara pendek-pendek, itu pun jika ada hal yang penting. Umi Kansa kenapa? Tersenyum tapi terlihat seperti dibuat-buat. Apa kalian sedang bertengkar? Kamu tidak menyakitinya kan? Bisik Mama sesaat setelah Syah masuk ke dalam mobil. Menurut Mama, aku suami yang seperti itu. Apakah perempuan kalau sedang hamil ketiga memang begitu? Curigaan gak jelas pada suaminya. Mama yang sedang berusaha menarik pintu gerbang menatapku seketika, tajam dan penuh selidik, seolah aku adalah tersangka di sini. Curigaan? Kau tidak selingkuh kan? Aku menghela nafas kasar, meski aku tahu niat Mama hanya untuk menggodaku saja. Tapi hatiku tetap panas mendengarnya. Sungguh fitnah itu jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Tolong Mama jangan memperburuk masalah ya. Saya sudah pusing karena perubahan emosi menantu Mama itu. Mama jangan tambahin lagi. Baiklah, Surya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Mama menjawab salam. Aku menuju mobil. Syah dan Kansa sedang menungguku di sana. Perjalanan pulang kali ini terasa mencekam. Untung saja ada Kansa dalam pangkuan Syah. Setidaknya kehadiran bayi itu bisa sedikit meredam emosi umminya. Meskipun ia mengaduk mulut dari pertama aku masuk mobil hingga kini kami sudah berada di dalam kamar. Umi ngambekan kenapa ayah? Bisik Uwais di telingaku. Kami berdua duduk menatap Syah yang sedang memakaikan popok Kansa. Bayi yang sebentar lagi akan menjadi kakak itu baru saja siap mandi dan umminya masih betah dengan wajah kerucutnya. Bahkan Uwais sampai tidak berani mengajak umminya bicara. Umi bukan ngambekan. Umi kadang-kadang memang suka begitu karena Uwais mau punya adik bayi lagi. Adik bayi. Kaget Uwais, lalu ia bertanya pada umminya. Mi, kata ayah. Ayah bilang Umi mau beli adik bayi satu lagi ya. Seketika Syah menoleh. Ia hanya menatapku sekilas sebelum merespon pertanyaan abangnya Kansa. Menit berlalu, Uwais berlari keluar kamar sambil memanggil nenek. Anak itu terlihat tidak sabar untuk segera memberitahu Makja tentang kabar yang baru saja ia ketahui itu. Kini kamar ini kembali lenggang. Aku juga takut memulai pembicaraan. Takut jika salah ucap atau dia yang salah mengartikan. Lalu senyumku terbit saat wanitaku itu menoleh ke sini. Aku boleh minta satu hal? Tanya Syah. Pikiranku menjadi tidak enak. Silakan sayang. Sayang meminta apa? Selama abang sanggup, abang pasti akan mengabulkannya.
Bagaimana jika abang sanggup, tapi tidak mau melakukannya? Insya Allah tidak akan seperti itu. Katakan, saya mau apa? Aku menghitung mundur dalam hati. Aku ingin Hana tidak ada lagi di kantor utama Surya Karya. Terserah kalau abang mau menugaskan ia ke kantor cabang, asal bukan satu bangunan dengan abang. Terima kasih sudah menontonnya hingga akhir. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di episode selanjutnya.